wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ashabihi wa ila jami'i ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala bil masyariqil ardi wal magharibi wal barri wal bahri wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya minhum Muhammad wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berikhtiar istiqomah nih, meskipun gerimis, hujan. Memang banyak orang itu nih katanya istiqomah nih sulit, abot nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjut sampai pada surat yang ke 40 nih. Apa 41? Wa aminu niku nggih. Leres nggih. 41 nggih niku. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa ya fattakun. Wa aminu dan berimanlah kalian bima anzaltu, bima dengan kitab, dengan Rasulullah. Kalau di kitab tafsir Jalalain ini minal Quran, berimanlah kepada Al-Quran. Di dalam kitab-kitab tafsir yang lain itu disebutkan ada dua tafsiran, yaitu berimanlah kepada kitab atau kepada Nabi Muhammad, tetapi itu maknanya sama. Karena seseorang beriman kepada salah satunya dengan meninggalkan salah satu yang lain baru sadar. Beriman kepada Nabi Muhammad, meninggalkan iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab baru sadar. Ini pun paket. Jadi kalau iman kepada Al-Quran pasti beriman kepada Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya. Bima anzaltu musaddiqan, yang dimana Al-Quran atau Rasulullah itu musaddiqan, membenarkan lima ma'akum, kepada
kitab atau ajaran kalian yang beserta kalian. Niki khitabnya, khitab itu dawuh ayat ini konteksnya itu adalah kepada para ahli kitab atau kepada umat Yahudi yang ada di Madinah. Sebagaimana dibahas pada malam Kamis minggu lalu, orang-orang Yahudi itu kan menyembunyikan kebenaran adanya keterangan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Bahkan ada sebuah cerita, sudah pernah saya ceritakan juga, ada salah seorang anaknya pendeta Yahudi yang itu diajari bapaknya sampai pintar. Tapi ada satu lembar yang hilang dari kitab Taurat. Yang lembaran itu dikunci dalam kotak, nah nggak pernah dibuka, disembunyikan bapaknya. Sampai bapaknya kemudian meninggal dan anak ini kemudian tahu kotak itu dibongkar, ternyata isinya adalah tentang kenabian, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga sebetulnya bapak-bapak, mohon maaf, kaum Nasrani juga seperti itu. Itu juga menyembunyikan tanda-tanda itu. Yang sebetulnya tanda-tanda itu ada. Bahkan di bahasa kitab Injil yang asli, kitab Injil yang asli ini bahasanya Ibrani namanya. Sing enak biasane nek sing mungkin orang-orang yang Madura hafal dengan wirid-wirid Bazalin, Kutirin, pernah dengar? Niku wirid-wirid musyir jin niku. Saya dulu pernah niku diajak senior saya niku wiritan musyir jin, wiritane ngoten niku. Tapi jine keusir apa mboten kula mboten sempat. Nggih sampel niku. Biasa nganggo uyah biasane niku. Damu niku. Nah, bahasa Ibrani itu bahasa kitab Injil yang asli dengan bahasa Ibrani niku Bapak. Niku ada bahasa Ibrani niku unine yang artinya itu adalah yang terpuji. Yang terpuji niku kan Muhammad. Nah, tapi kok bisa gitu loh, kok bisa orang-orang ini, orang-orang Nasrani kok nggak melihat itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama karena kitab Injil itu beredar di mana-mana sudah dalam versi bukan bahasa asli. Nah, terjemahan niku Bapak seringkali sangat sulit dipahami sesuai konteks bahasa aslinya. Walaupun tidak semua tidak bisa, tapi ada yang mboten saged. Sing wangel malih niku nerjemahaken bahasa Jawa. Upo niku terjemahane napa? Sebutir nasi. Leres mboten? Nggih. Terus pari setunggal niku namine napa? Las. Sanes kabar. Kabar siji ngoten. Kabar siji. Padahal nek Jawa sederhana nggih. Las niku berarti upo. Nah niku bahasa niku kadang-kadang juga seperti itu. Kadang saged pas, kadang mboten. Nah, itulah keistimewaan, salah satu keistimewaan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di mana-mana niku sama, bahasanya sama terus. Pernah ada yang mencoba untuk sholat dengan bahasa Indonesia, pernah dengar gitu? Nah, itu kebetulan kan langsung diurak-urak wong Indonesia nih orang-orang. Itu buatan salah teng Malang waktu itu. Itu memang bahaya. Malah yang bagus itu adalah Bapak memang memahami Al-Qur'an itu dari bahasa aslinya, lalu kita kemudian memahami. Lama-lama niku pahamnya tidak hanya sekedar terjemahannya, tapi rasanya niku katut. Kan sungguh berbeda saat saya bilang monggo Pak Rahmat minum dengan monggo Pak Rahmat minum, lain itu sangat lain.
Niku bisa jadi maknanya berbalik. Sing siji niku jane nglarang, sing siji betul-betul nyuwun. Nah niku lho. Lah nggih niku lho. Al-Qur'an niku kadang-kadang seperti itu. Nah, kaum Yahudi, kaum Nasrani itu menyembunyikan kebenaran yang ada di mereka itu, yaitu informasi tentang kenabian Nabi Muhammad disembunyikan dari umatnya. Berarti yang menyembunyikan siapa? Nggih pimpinane kaum Nasrani dan Yahudi, berarti para pendeta nih. Nah, itu. Jadi kebenaran yang disembunyikan. Nah, musaddiqan lima ma'akum minat Taurati, yang itu dari yang ada di dalam Taurat, bimuwafaqatihi lahu fit tauhid. Nah, di antaranya juga yang ada di Taurat itu adalah kecocokan ajaran tauhid, wan nubuwah dan kenabian Nabi Muhammad. Jadi yang paling dikenal salah nih Bapak di dalam Al-Qur'an, yang ajaran salah diselewengkan dari Taurat dan Injil itu adalah Allah punya anak. Itu. Jadi kalau yang diselewengkan dari Injil itu Allah punya anak namanya Yesus. Gitu. Kalau yang Taurat namanya Uzair. Ada nanti di Al-Qur'an kayak yang paling diselewengkan itu. Wala takunu awwala kafirim bih. Wala takunu, dan janganlah kalian itu awwala kafirim bih, orang-orang yang mengingkari pertama kali, yang awal. Jadi mengingkari yang pertama kali. Sebagaimana tadi Bapak, yang tahu informasi duluan pasti kan orang yang pandai, yang pendeta atau yang pimpinan dari agama-agama itu. Nah, kalau mereka itu mengingkari, berarti yang mengingkari kan yang pertama. Sebelum umat-umatnya. Umat itu kan biasanya manut pimpinan. Maka bahaya kalau kita itu memilih pemimpin, kalau pemimpinnya niku boten teres, niku berbahaya. Caranya pripun? Mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri niku pripun? Nuwun sewu ya. Nek enten bagian duit-duit ini kalau pas pilihan niku pun diterima lah. Mulai boten diterima. Boten usah diterima gitu. Nah, niku biar nanti kita itu betul-betul punya pemimpin yang mencalonkan diri bukan dengan uang. Biasanya kalau tidak dengan uang, maka perjuangannya itu adalah betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Monggo kita mulai. Saya niku pernah didatangi. Pak, niki saking begini. Langsung saya tolak dan saya bilang, kok seandainya Pak jenengan tidak kesini bawa amplop ini, itu saya milih calon jenengan. Tapi karena jenengan bawa amplop yang katanya dari calon jenengan, nggak jadi saya pilih Bapak. Monggo. Wong boten abot kok nolak sak monten niku. Ini ngapunten sih. Yang penting abot dan sing boten. Tapi itu ini sedikit. Ini nanti di sini itu ada disebutkan samanang qalilan. Ini nanti akan sampai situ. Min ahlil kitab li anna khalfakum tabaun lakum. Janganlah kalian wahai ahli kitab, pemimpin-pemimpin ahli kitab itu yang pertama kafir, karena di belakang kalian itu ada pengikut. Fa imma hum alaikum, yang mana pengikut itu akan mengikuti kalian. Wala, kalau terjadi seperti itu berarti dosa orang yang membuat orang lain salah. Itu kan dengan sengaja berarti. Itu kan berlipat-lipat. Namanya ada pemimpin menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu diikuti oleh
pengikutnya, berarti kan double-double gitu. Bapak yang saya hormati, maka kita juga harus hati-hati. Niku kalau dibalik, kalau kita jadi pemimpin yang baik, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Yang paling sederhana, ya, jadi pemimpin ke keluarga. Jadi anak niku kalau sakit ya, sebelum dimasukkan ke TK atau PAUD atau dinajikan ke TPA, itu nek sakit pun diulangi sendiri dulu. Alif ba ta sa a ba da a ba ja. Nah, baru nanti kelanjutannya ke TPA, ke PAUD gitu. Jadi nopo ada dasar yang itu dipakai oleh anak itu adalah kebaikan yang dari kita. Nah, dari situ kita akan menjadi dua. Satu menjadi orang tua, yang kedua menjadi guru. Pahalanya double-double ini. Nah, ini setiap anak membaca Al-Quran nanti mesti dapat. Seperti kalau bacanya tadi itu kan sejak orang tua saya ngajar alif bata, saat ini baca alif bata dengan ngajarnya abata, masuk abata sama tadi. Ya, itu dapat. Begitu juga. Itulah mengapa orang tua itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Darah dan daging kita ini kan terdiri dari makanan, sari makanan, yang makanan itu dulu rezeki dari diberi oleh orang tua, maka orang tua dapat. Itu terus menerus dapat. Itu luar biasanya itu. Jangan-jangan itu yang sering menyelamatkan kita dari murka Allah itu mata-mata itu. Keikhlasan kita ngajari yang cuma abata. Kan itu kayak buatan wah sama sekali ya Pak ngajar abata buatan wah, tapi itu besar sekali. Ini kalau dibalik, kalau umat pemimpin Yahudi, pemimpin Nasrani itu membuat kesalahan yang diikuti oleh pengikutnya. Nah, kalau dibalik kita membuat kebaikan yang diikuti oleh anak turun kita, maka itu menjadi satu pahala. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual. Tastabdilu, ini kitab tafsirnya, atau mengganti bi ayati, ayat-ayatku, ini dawuh Gusti Allah, allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin, yang di dalam ayat-ayat itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad, samanan qalila, dengan harga yang murah, iwadon yasiron, samanan itu harga, qalilan itu yang sedikit. Kalau bahasa kita nek harga itu murah, jadi terjemahannya dengan harga yang sedikit atau harga yang murah. Iwadon atau ganti, yasiron yang sedikit. Ganti itu minat dunia adalah bagian-bagian dari dunia. Maksudnya ngeten iki Pak. Mengapa orang itu menyembunyikan kebenaran? Ini minggu kemarin pun kula sampaikan. Orang itu menyembunyikan kebenaran karena takut kebenaran itu akan meruntuhkan dia, meruntuhkan itu atau merugikan dia. Pimpinan kaum Yahudi Nasrani pada saat itu, kalau kebenaran ini diungkap bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, maka kepemimpinan mereka sebagai tokoh itu akan pindah, gitu. Pindah kepada Nabi Muhammad. Padahal tokoh niku bawa bawa harta, bawa wanita gitu. Nah, niku gandengan itu. Hal seperti itu hakikinya Allah dakwakan itu harga yang sedikit.
sangat sedikit. Padahal jabatan loh Pak, jabatan pemimpin Yahudi dan Nasrani waktu itu oleh Allah disebut harga yang sedikit. Nah, kalau maling mau 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta ini kan lebih sedikit lagi. Karena jabatan itu bisa menghasilkan lebih banyak dari itu. Nah, memang ujiannya orang beriman itu di antaranya digoda seperti itu. Digoda. Namanya goda niku nggih dituk-tukke. Kan begini. Belum itu godaan. Maka kalau kita ayat-ayat Allah mudahnya atau sederhananya ngeten iki. Agama itu jangan sampai digadekan dengan masalah dunia. Sing paling parah, mulai yang paling parah kula contohaken. Dikai benbulan 1 juta. Tapi ora usah nang masjid, ora usah nang musala ya. Ganti bae kan gitu. Itu yang paling parah. Nah, sing sedikit lebih rendah lagi itu bekerja membantu kejahatan. Umpamanya, yo nang kono iku ono kita korupsi umpamanya. Korupsi itu kan jelas-jelas kadok. Itu juga menjual ajaran atau agama kita dengan harga yang kecil. Lebih rendah lebih halus lagi. Sampai lebih halus itu nanti kalau kita lakukan semua sampai kita itu akan teguh pendirian masalah yang masalah yang ragu-ragu saja mboten jelas haram sebetulnya, tapi syubhat itu bisa kita tinggalkan karena mempertahankan ini adalah ajaran agama kita. Nah, kalau sampai orang itu mampu yang tetap teguh memegang ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai yang halus-halus seperti itu, maka hati lah tenang. Hatinya itu tenang. Wah, nyatanya nyatanya orang-orang yang seperti itu uripe gak enak kabeh. Kae aku kenal nang kono kae ana wong ngono iku ya akhire uripe ora enak. Sing nang kono malah gudange kebakaran. Wah, itu kan sudah contoh-contoh yang banyak sekali. Sehingga diiming-iming kaya napa-napa mawon nikine mboten nyerondol, mboten goyah. Nah, saat seperti itulah hati yang seperti itu, jiwa yang seperti itu disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Di situ Pak, sing nanti itu dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam jannah atau surga. Itu orang-orang yang berjiwa damai. Oke. Nah, di antara yang dilakukan oleh orang Yahudi selain menjual kebenaran dengan harga yang sedikit itu juga aila taktumuha. Mereka itu menyimpan kebenaran, menyimpan informasi kenabian. Khaufa fawatima ta'khudunahu min suflatikum. Karena takut khaufa ini takut fawatima habisnya barang ta'khudunahu yang mereka ambil, atau habisnya harta benda yang mereka ambil dari umat mereka. Nah, ini pun kula jelasaken tadi, kebanyakan orang itu menyembunyikan kebenaran. Pemimpin Yahudi dan Nasrani itu menyimpan kebenaran itu karena takut nanti kalau ketokohannya pindah. Nah, saat seperti itu maka mereka tidak mendapatkan seperniku. Tapi nek tengah agama kita niku Bapak dadi pengurus
masjid malah biasa tombok nih. Malah tombok nih teng agama kita kebanyakan ngoten. Tapi nek teng ngoten iki enten mboten salah sampai saat ini kan enten nggih istilah sepersepuluhan di gereja. Mboten ngertos nggih. Itu jadi penghasilan dari umat Nasrani itu setornya 10%. Kalau kita zakat itu kan 2,5%. Atau di konteks panen yang airnya itu dari sungai ini kan 5%. Gitu. Tetapi kalau di sana ini 10%. Nah, itu masuk ke diantaranya ke para tokoh-tokoh itu. Dan ini pun banyak contohnya. Banyak contoh ini maksudnya informasi itu sudah saya dengar sering itu Pak. Ini hal-hal seperti ini mudah-mudahan membuat kita lebih teguh dalam memegang keimanan kita. Iman itu wujudnya itu sampai kepada perilaku diantaranya. Kalau diajak ke jalan yang salah ampun diikuti kan katanya. Wa iya ya fattaqun, dan hanya kepadaku lah Allah, maksudnya hanya kepadaku lah fattaqun, bertakwalah kalian. Khafuna fi dzalika tuna ghairi, maksudnya adalah takut di dalam melakukan penyimpangan dalam takut dalam penyimpangan duna ghairi selain kepada Allah maksudnya. Wala talbisu dan janganlah kalian itu mencampur. Tahritu yaitu mencampur al-haqqo kebenaran alladzi anzaltu alaikum yang mana kebenaran sudah diturunkan kepada kalian bil batili dengan sesuatu yang batil. Allati taftarunahu yang kalian memilih kebatilan itu. Wala taktumu dan janganlah kalian menyimpan al-haqqo, menyembunyikan al-haqqo kebenaran. Kebenaran itu berupa nakta Muhammadin, yaitu informasi sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun dan kalian sebetulnya mengerti annahu haqqun, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu adalah hak, benar sebagai nabi. Wa aqimus shalah niku pun ganti ayat dereng nggih. Niku ganti ayat nggih sampai wa antum ta'lamun. Jadi niki ditegaskan kembali di dalam Taurat dan Injil niku kan boten diganti kabeh. Nah, tetapi ada sebagian yang diganti, ada sebagian yang tidak. Di antaranya ada yang disembunyikan, ada yang tidak. Itu berarti mencampur di dalam kitab itu kebenaran dan kebatilan. Dalam konteks kita pada kehidupan kita niku sebisa mungkin kita itu juga jangan mencampur-campur kebenaran dengan kebatilan. Contoh yang paling real niku mencampur rezeki kita dengan yang halal, yang cetok kita tahu halal, yang cetok kita tahu haram itu dicampur. Di antaranya seperti itu. Kan kadang-kadang enten wong niku oleh haram ora apa-apa kok tak sedekahke. Niku salah. Niku ibaratnya nuwun sewu ada kotoran ayam disiram pakai air kencing kambing. Nah ini tetap kotor. Nah, jangan dicampur-campur niku nggih. Niku pun tingkat lanjut nggih Pak. Pun memang apa nggih. Abot sih ngoten-ngoten niku. Tetapi itulah semakin kita itu mampu terhadap hal-hal yang kecil itu dalam tanda kutip seperti itu, maka kita itu akan semakin tenang jiwa kita, dan ketenangan itu kita akan membawa pengabdian kepada Allah yang lebih baik, dan kita akan nanti dipersilakan oleh Allah
ya ayatul nafsul mutmainnah. Bapak dulu niki sakno tapiyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma allamtani faradtu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.